Connection established. Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara dan saudariku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berada dalam lindungannya. Perkenalkan, nama saya Irfan, mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam, studi pendidikan agama Islam semester 6. Adapun tujuan daripada pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam Modern dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Halim MPD. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah saya dengan judul Muhammad Iqbal 1877 sampai 1938 Masehi. Pada makalah ini ada beberapa rumusan masalah yang saya angkat. Rumusan masalah yang pertama adalah siapakah Muhammad Iqbal itu? Kemudian yang kedua, apa saja karya-karya Muhammad Iqbal? Dan yang ketiga, bagaimana pemikiran Muhammad Iqbal dalam dunia pendidikan Islam? Dan rumusan masalah yang terakhir, relevansi pemikiran pendidikan Islam Muhammad Iqbal dengan pendidikan masa kini. Baik, kita masuk pada rumusan masalah yang pertama. Siapakah Muhammad Iqbal itu? Mari kita melihat biografi singkat tentang Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab pada tanggal 9 November 1877 yang bertepatan dengan tanggal 3 Zulqa'dah tahun 1294 Hijriah. Iqbal adalah keturunan kasta Brahmana dari Kashmir. Kakeknya bernama Syekh Muhammad Rafiq. Ayahnya bernama Nur Muhammad, adalah seorang tokoh sufi, dan ibunya bernama Imam Bibi, dikenal juga sebagai muslimah yang soleh. Kesolehan Bapak Iqbal mempunyai pengaruh yang mendalam pada Muhammad Iqbal. Pendidikan Iqbal dimulai di lingkungan keluarganya. Ia dididik agama secara ketat oleh ayahnya. Selanjutnya ia dimasukkan ke sekolah maktab surau untuk belajar Al-Quran. Pendidikan formal Iqbal dimulai di Scottish Mission School di Sialkot. Kemudian melanjutkan sekolah ke Lahore. Disinilah Iqbal belajar Government College yang diasuh oleh Thomas Arnold, yaitu seorang orientalis yang ternama dan mahir di bidang filsafat. Pada tahun 1897 ia memperoleh gelar BA, Bachelor of Arts. Ia mendapat medali emas sebagai penghargaan karena prestasinya dalam ujian bahasa Arab. Kemudian rumusan masalah yang kedua, apa saja karya-karya Muhammad Iqbal? Di sini saya menampilkan beberapa karya-karya yang ditulis oleh Muhammad Iqbal. Jadi Muhammad Iqbal itu mewariskan banyak karya tulis berbentuk prosa, puisi, jawaban atas tanggapan orang, atau kata pengantar bagi karya orang lain. Karya-karyanya yaitu antara lain The Development of Metaphysics in Persia, Isra Khudi, ada Rumus Ibu Khudi, Lahore 1918, Javid Nama,
the reconstruction of religious thought in Islam, Musafir, Zar'il Kalim, Bal-i Jibril, dan Letters and Writing of Iqbal, Karachi, 1967, kumpulan surah dan artikel Iqbal. Kemudian bagaimana pemikiran Muhammad Iqbal dalam dunia pendidikan Islam? Adapun konsep pemikiran Muhammad Iqbal tentang pendidikan Islam terdiri atas 5 aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Kemudian yang kedua, materi. Aspek yang ketiga, metode. Aspek yang keempat, pendidikan. Dan yang terakhir adalah peserta didik. Aspek yang pertama, tujuan pendidikan menurut pemikiran Muhammad Iqbal, yaitu pendidikan merupakan daya budaya yang mempengaruhi kehidupan perorangan maupun kelompok masyarakat untuk membentuk manusia mukmin seutuhnya, atau yang biasa disebut dengan insan kamil. Kemudian materi. Pertumbuhan dan perkembangan individu menuntut kegiatan yang intensif dan aneka ragam serta tak kenal putus dalam pertautan individu yang bersangkutan dengan lingkungannya yang berlangsung terus-menerus dan timbal balik, mencakup segi materi dan budaya. Kemudian metode. Menurut pemikiran Muhammad Iqbal, metode pendidikan merupakan bagian dari alat-alat pendidikan dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Metode pendidikan didasarkan pada tingkat usia anak didik berdasarkan pertimbangan periode perkembangan anak. Dan ada beberapa metode yang dituliskan oleh Muhammad Iqbal. Ada yang pertama, self activity, metode yang terbuka bebas bagi keaktifan sendiri. Kemudian ada learning by doing, jenis pengajaran yang dikehendakinya adalah menghadapkan siswa pada situasi baru yang mengundang mereka untuk bekerja dengan penuh kesadaran akan tujuan yang digalinya dari sumber yang tersedia dalam lingkungan mereka. Kemudian ada tanya jawab, dan yang terakhir metode proyek atau unit, penyajian pelajaran yang bertitik tolak dari suatu yang bermakna. Kemudian peserta didik. Menurut Muhammad Iqbal, peserta didik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam saya ulangi. Kemudian aspek yang keempat itu pendidikan. Pendidikan adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian daripada pendidik. Kemudian aspek yang terakhir yang kelima yaitu peserta didik. Peserta didik adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang baik fisik maupun psikis untuk mencapai tujuan pendidikannya melalui proses pendidikan. Mereka ini peserta didik ini memerlukan yang namanya bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Inilah yang diungkapkan oleh Muhammad Iqbal. Kemudian kita masuk pada rumusan masalah yang terakhir. Relevansi pemikiran pendidikan Islam Muhammad Iqbal dengan pendidikan masa kini. Begitupun relevansi pemikiran pendidikan Islam Muhammad Iqbal dengan pendidikan masa kini terdiri atas 5 aspek juga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama tujuan, kemudian yang kedua materi, ketiga ada metode, dan yang keempat pendidik, serta yang kelima peserta didik. Tujuan menurut Muhammad Iqbal, relevan apabila tujuan tersebut diterapkan pada masa sekarang ini karena kami melihat pendidik merupakan daya budaya yang mempengaruhi kehidupan kemudian selanjutnya kesimpulan. Adapun kesimpulan
dari makalah yang saya sampaikan, yaitu yang pertama, pendidikan senantiasa selalu berkembang dan berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat. Dari hal itu, maka tidak dapat dipungkiri bila dalam pendidikan selalu muncul sebuah problematika yang sangat aktual berkembang di dalamnya. Dalam hal ini, Muhammad Iqbal memberikan konsep tujuan pendidikan, peranan pendidikan, peserta didik, kurikulum, metode dan lingkungan yang dibangun oleh Muhammad Iqbal sangat sesuai dengan yang diharapkan oleh pendidikan pada zaman sekarang secara ideal. Kemudian yang kedua, dan berbagai karya-karya beliau seperti The Development of Metaphysics in Persia, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Letter and Writing of Iqbal, dan lain-lain. Dan menurut kami, relevansi pemikiran pendidikan Islam, Muhammad Iqbal, dan pendidikan masa terkini masih relevan karena saya melihat pendidikan merupakan daya budaya yang mempengaruhi kehidupan perorangan maupun kelompok masyarakat untuk membentuk yang namanya manusia mukmin sejati atau yang biasa disebut dengan insan kamil. Relevansi pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran, Muhammad Iqbal juga masih cukup mempunyai nilai-nilai yang perlu dipertahankan. Akan tetapi tentu masih ada penambahan peran pendidik semisal pengenalan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam makalah ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.